Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dan Bapak dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024, perkenalkan saya Munawar Ali Rosidina SPD, adalah seorang guru PAI Budi Pekerti di SMK Bakti Nusantara Sumedang, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 52421111297. Pada hari ini Jumat 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar dengan materi Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Duduk diam, periksa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Walaupun cuacanya di luar sedang hujan, tapi kita tidak boleh menjadi suatu alasan bagi kita. Ingat, hujan itu hanya membasahi, bukan menghalangi. Setuju tidak? Setuju. Sehat kan semuanya di sini? Sebelumnya mau absen dulu ya. Oke. Aura Rahmawati. Kemudian Bunga Citra Lestari. Muhammad Firman Abdullah. Nur Afifah. Hadir Pak. Oke. Fadilah. Dari 31 orang, 2 orang diantaranya tidak hadir. Firman dengan alasan sakit dan Siti Sarah dengan alasan izin. Bagi keduanya, bagi yang sakit kita doakan mudah-mudahan secepatnya bisa kembali sehat. Dan bagi yang izin ada keperluan apapun itu, kita doakan semoga cepat selesai dan lancar.
Untuk tujuan pembelajarannya, untuk bab kali ini, yang pertama menganalisis makna syu'abul iman, cabang-cabang iman, pengertian, dalil dan macam, juga manfaatnya. Kemudian menyebutkan dalil-dalil terkait materi syu'abul iman dengan benar. Kemudian membaca Quran surat An-Nisa, surat keempat ayat 136 dengan baik dan benar secara terdepan. Siapa saja yang punya Quran kita, yang bisa Quran kita? Aminu, A-nya panjang. Nazala, pendek, ala rusuli, pendek, ala rusuli. Nah, salah. Terus Anghifa, angzala, wa may yakfur idgham minggunah. Warusulihi nya jangan lupa. Warusulihi panjang juga itu. Wal yaumil akhir, tidak ada amalnya di situ, pendek aja. Yang di atas tadi sok. Wal yaumil akhir faqad Dolalam ba'ida iklan. Dolalam ba'ida. Sadaqallahul Bismillah. panjang itu su. Warasul Warasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal matodinya terlewat ala rasulih. ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Angzala, nah tafsirkeun angzala. Anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orangnya kurang panjang. Dolalan. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. I-nya panjang
Bacanya juga dolalam ba'ida. فقلنا ضلالا بعيدا صدق الله. Sampel dua orang untuk membaca ke depan masih terlihat kaku ya. Jadi kedepannya harap diperbanyak untuk bacaan kitab suci. Sehabis sholat minimal 5 ayat kita dawamkan atau kita rutinkan 5 ayat setelah sholat. Pernah ya waktu baca Quran, dimana ada waktu kosong juga bisa dipergunakan untuk membaca Al-Quran ya, daripada scroll HP yang kurang bermanfaat. Lebih baik kalau menggunakan waktunya dan menggunakan gadgetnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita masuk ke materi definisi iman. Pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya Zat yang Maha Kuasa. Keyakinan ini dalam istilah agama disebut dengan iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Menurut Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satu jika tidak bersamaan dengan yang lain. Seperti yang Bapak pernah sampaikan, indikator iman itu ada 3. Pertama itu hati, keteguhan hati, diyakini. Keyakinan itu dimulai dari dalam hati dulu. Segala sesuatu dimulai dari hati dulu. Yang keduanya yaitu diikrarkan dengan lisan. Jadi kita tidak dianggap tidak sempurna imannya kalau hanya menerapkan contohnya saja ada diyakini dengan hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, dan yang ketiga dibuktikan dalam perbuatan seperti yang dikatakan Imam Syafi'i. Iman itu adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Jadi untuk dikatakan sebagai yang beriman itu kita itu yang pertama dimulai dari niat ke dalam hati, yang keduanya dibuktikan dalam perbuatan, dan yang ketiganya dibuktikan juga dengan ucapan atau berikrar. Pilar-pilar keimanan terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, dan iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Definisi Syu'abul Iman menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dan dalam kitab Qami'ut Tughyan halaman Zumati Syu'abul Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar seperti di atas memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan Syu'abul Iman. Dalil nakli tentang Syu'abul Iman, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan, dan hal itu salah satu cabang dari iman. Para ahli hadis menjelaskan dan merangkum 77 cabang iman tersebut menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan hadis Ibnu Majah. Yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan dan perwujudan perbuatan.
Dengan kata lain, dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu ma'rifatun bil qalbi. Yang pertama tadi meyakini dengan hati. Jadi segala sesuatunya harus dimulai dari hati, diyakini dulu. Kemudian percaya ke Allah, percaya ke malaikat, percaya ke Rasul, percaya kitab-kitab, percaya pada hari akhir, percaya pada qada dan qadar. Dimulai dari hati dulu, meyakini dengan hati. Yang kemudian dilanjutkan dengan ikrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Seperti pada hari Senin kan kita suka melakukan ikrar jabat tolak kekerasan, itu berjanji diikrarkan, diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiganya amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan atau anggota badan. Ini sebagai pembuktian dalam kehidupan nyata. Seperti apa contoh yang beriman itu? Jadi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai seperti itu paham? Ini ada infografisnya, cabang-cabangnya, pembagiannya. Pertama, yang diyakini dengan hati memiliki 40 cabang iman, dan diucapkan dengan lisan memiliki 7 cabang iman, dan dibuktikan dengan perbuatan itu ada 30 cabang iman. Jika di total semuanya jadi 77. Untuk materinya nanti Bapak siapkan dan kalian bisa membaca-bacanya terlebih dahulu. Kemudian kita duduknya berdasarkan tempat duduk saja, dibentuk 3 kelompok. Kelompok pertama yang paling kanan, kelompok 2 yang tengah, kelompok 3 yang sebelah kiri. Kan di depan pembagian kalimat itu dibagi 3. Jadi tugasnya sekarang masing-masing kelompok memilih salah satu dari 3 tersebut. Dicari yang diucapkan dengan lisan, misalkan cari 7 cabang imannya apa saja, dan dibuatkan kanvanya, dibuatkan posternya. Yang keduanya yang diyakini dengan hati itu memiliki 40 cabang iman, dibuatkan juga posternya. Dan yang ketiga yang dibuktikan dengan perbuatan itu memiliki 30 cabang iman, dibuatkan juga posternya. Nanti dipresentasikan ke depan. Bagaimana, sudah kerja kelompoknya? Oke, kita mulai dari kelompok yang paling kanan dulu. Mau diwakili oleh siapa? Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai cabang-cabang iman. Iman yang sejati adalah keyakinan yang tertanam di hati. Keparaguan iman ini mempengaruhi orientasi dan arah kehidupan kita, hidup dan aktivitas. Cabang-cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati terdiri dari 30 hal. Antara lain, yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasulullah Allah, kelima iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah, yang keenam iman kepada hari akhir, 7 iman kepada kebangkitan Allah. 18 syukur nikmat, 19 kenaikan amanah, 20 sabar, 20 sate, tawadu, dan mati yang lebih tua, 22 si saya atau Bayu, belum selesai. Yang tugas proyeknya pembuatan poster, untuk desainnya seperti apa? Oh ya Pak, untuk bikin poster kami akan mengambil fishbone, yaitu rangka ikan. Nanti akan dijelaskan per poin. Seperti yang 30 poin tadi akan disarankan di sana dengan yang bentuknya menarik dengan warna, kombinasi warna yang menarik juga supaya tidak terlihat membosankan. Terima kasih. Jadi untuk minggu sekarang kalian
tentukan dulu mau desainnya seperti apa. Dan untuk minggu depan, Bapak harapkan semuanya konsernya harus sudah jadi, oke? Cukup untuk minggu? Oke, kalau begitu sekarang dilanjut ke kelompok 2. Kelompok yang tengah dipersilahkan. Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami terkait cabang iman yang berhubungan dengan lisan. Islam mengajarkan setiap muslim untuk menjaga lisan mereka agar digunakan hanya untuk hal-hal yang baik dan tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam syu'abul iman sesuai dengan pengelompokan oleh para ahli hadis yang telah disebutkan sebelumnya, Penerapan iman akan tercermin dalam tindakan nyata yang berkaitan dengan ifrodul lisan. Terdapat 7 cabang keimanan yang meliputi: 1. Membaca kalimat yang baik, 2. Membaca Al-Quran, 3. Belajar dan mencari ilmu, 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain, 5. Berdoa, 6. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk istighfar, 7. Menghindari bacaan yang tidak bermanfaat. mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Iman bukan hanya sekedar pengakuan lisan, pengetahuan atau amalan lahiriah, tetapi juga harus diikuti dengan perbuatan yang konkret. Oleh karena itu, para ulama telah memilah sebanyak 40 cabang iman dalam dimensi perbuatan yang mencerminkan kontinuitas keimanan seseorang. Beberapa contoh dari cabang iman tersebut adalah: 1. Bersuci asma-Allah, 2. Menegakkan sholat, 3. Bersedekah, 4. Menjalankan puasa, 5. Melaksanakan haji, 6. Berinfak, 7. Menjaga agama dan berhijrah, 8. Menyempurnakan nazar, 9. Menyempurnakan sedekah, Yang ke-10 menyempurnakan kifarat, menutup aurat. Yang ke-12 melaksanakan kurban. Yang ke-13 mengurus perawatan jenazah. Yang ke-14 menunaikan hutang. Yang ke-15 meluruskan muamalah dan menghindari riba. Dengan demikian, iman yang sebenarnya harus diikuti dengan perbuatan yang konkret dan tidak hanya sekedar pengakuan lisan atau pengetahuan. Semakin baik kualitas iman seseorang, maka akan semakin baik pula perilaku dan perbuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Pilih badai